Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, wawasan Nusantara ini menjadi landasan konseptual bagi kebijakan, strategi, dan perencanaan pembangunan nasional yang melatar belakangi konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Konsep ini lahir dari pengalaman sejarah yang pahit, di mana bangsa Indonesia terpecah belah dan mudah dijajah karena kondisi geografis dan sosial budaya yang beragam. Pengalaman sejarah dan penjajahan seperti penjajah Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang yang memanfaatkan perbedaan dan perpecahan untuk menguasai Indonesia. Konsep ini merupakan wujud nyata dari tekad bangsa untuk membangun negara yang kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Nah, geopolitik merupakan sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya keberlangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Aspek-aspek penting dalam wawasan Nusantara ini, yang pertama ada keadaan geografis, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang jauh lebih besar daripada daratan, yang menjadikan wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik yang unik. Terus yang kedua ada keberagaman budaya. Di Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, serta sistem masyarakat. Terus yang keempat ada potensi maritim. Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai negara dengan potensi maritim yang besar, yang harus dikelola dengan strategi pertahanan dan keamanan yang kuat. Tujuannya untuk menjadi perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, perwujudan wawasan Nusantara. Perwujudan Nusantara adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan yang bertujuan untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan integritas bangsa Indonesia. Contohnya yang pertama, politik. Wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ekonomi. Wawasan Nusantara ini mendorong pengembangan ekonomi maritim seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Selanjutnya ada sosial budaya, yang menjadi landasan dalam membangun persatuan dan kesatuan nasional, serta menjaga keberagaman budaya. Terus, pertahanan. Wawasan Nusantara dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi pertahanan dan keamanan nasional dengan fokus pada pertahanan laut dan udara. Selanjutnya, otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga memperkuat integrasi nasional.